Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdurrahman dan hari ini saya akan menjelaskan tentang tabel kebenaran dalam logika dasar. Materi ini penting karena tabel kebenaran membantu kita memahami bagaimana suatu pernyataan bisa bernilai benar atau salah. Konsep yang sering dipakai dalam logika, matematika, bahkan pemrograman komputer. Pengertian logika dan proposisi. Sebelum ke tabel kebenaran, kita pahami dulu apa itu logika dan proposisi. Logika adalah cara berpikir secara benar dan teratur, sedangkan proposisi adalah kalimat yang bisa dinilai benar atau salah. Contohnya, 2 tambah 2 sama dengan 4 adalah benar. Langit berwarna hijau adalah salah, jadi hanya kalimat yang punya nilai benar atau salah yang disebut proposisi. Pengertian tabel kebenaran. Nah, tabel kebenaran adalah tabel yang menunjukkan semua kemungkinan nilai benar atau salah dari suatu pernyataan logika. Dengan tabel ini, kita bisa tahu hasil dari gabungan beberapa proposisi. Misalnya, kalau ada dua pernyataan P dan Q, kita bisa lihat semua kombinasi P dan Q, mana yang membuat hasilnya benar atau salah. Simbol dan operator logika dasar. Dalam logika kita pakai beberapa simbol logika, antara lain not dilambangkan dengan atau, artinya kebalikan dari nilai aslinya. N dilambangkan dengan A ke bawah, hasilnya benar hanya jika dua-duanya benar. OR dilambangkan dengan V, hasilnya benar atau salah suatu benar. Kalau salah satu benar. XOR dilambangkan dengan bulatan plus, hasilnya benar kalau hanya satu yang benar. Implikasi dibaca jika P maka Q. Bikondisional dibaca P jika dan hanya jika Q. Tabel kebenaran setiap operator. Operator N. Operator N bernilai benar hanya jika kedua proposisi benar. Contohnya, A. Saya belajar, Q. Saya tidur awal. Kalimat gabungannya saya belajar dan saya tidur awal. Hasilnya benar hanya jika keduanya dilakukan. Selanjutnya ada OR. Operator OR bernilai benar jika salah satu proposisi benar. Contohnya, A. Saya makan nasi, B. Saya makan roti. Kalimatnya jadi saya makan nasi atau roti. Selama salah satu benar, hasilnya tetap benar. Selanjutnya, negasi. Definisinya bernilai kebalikan dari nilai A. Maka jika A true, maka hasilnya false. Jika A false, maka hasilnya true. Selanjutnya ada implikasi. Implikasi dibaca jika A maka Q. Kalimat ini hanya salah kalau P benar tapi Q salah. Contoh, A. Jika hujan, B. Maka jalan basah. Kalau benar-benar hujan tapi jalan tidak basah, baru pernyataan itu salah. Selain itu, hasilnya benar. Yang terakhir ada bikondisional. Bikondisional atau biimplikasi berarti kedua proposisi punya nilai sama, artinya benar kalau P dan Q sama-sama benar atau sama-sama salah. Contohnya, lampu menyala jika dan hanya jika ada listrik. Kalau lampu menyala tapi tidak ada listrik, berarti pernyataan itu salah. Cara membuat tabel kebenaran. Langkah-langkahnya, tentukan beberapa banyak proposisi yang dipakai, misalnya R, Q, P, Q, dan R. Tulis semua kombinasi nilai bernilai true dan salah false. 3. Hitung hasil tiap operasi logika satu persatu. Yang 4. Buat kolom hasil akhir. 5. Periksa kembali apakah hasilnya sudah benar.
Jadi kesimpulannya adalah dari pembahasan tadi kita tahu bahwa tabel kebenaran membantu memahami hubungan antara proposisi. Operator logika punya aturan masing-masing. Latihan rutin akan mempermudah memahami logika lebih kompleks. Logika adalah dasar-dasar dari berpikir sistematik. Tabel kebenaran, dengan memahami tabel kebenaran, kita bisa berpikir lebih sistematik dan logis. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.